Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Ya, Merry Christmas, selamat Natal semuanya. Ya, coba lihat kiri kanannya, kasih dada dulu gitu, Merry Christmas gitu kan. Tadi kan gelap tuh, nggak kelihatan kan. Nah, sekarang baru kelihatan. Ternyata orangnya udah banyak, saudara. Bagi yang belum mendapatkan tempat duduk, ya, Bapak Ibu bisa tolong ya, lambaikan tangan nanti buat asyirnya supaya bisa dibantu. Dan baiknya tas atau barang berharga Anda jangan taruh di kursi supaya orang lain bisa duduk juga, oke? Dan judul daripada perenungan, saya tidak berkhotbah pagi hari ini, tapi saya mau ajak Bapak Ibu semua Jemaat Riverside untuk merenung di dalam perayaan Natal di pagi hari ini. Judulnya The Nazarene Savior King, ya. Dan The Nazarene, mungkin saudara sedikit asing dengan kata ini, itu artinya orang Nazaret. Ya, Yesus dikatakan sebagai orang dari Nazaret atau orang Nazaret. Nah, kalau saudara baca kisah lahirnya Yesus ke dalam dunia ini, saudara bisa melihat bahwa Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia lewat sebuah keluarga. Setuju? Halo Riverside. Kayaknya saudara masih terhipnotis dengan praise and worship yang tadi. Sekarang waktunya khotbah. Ya, jadi Allah menjadi manusia melalui sebuah keluarga. Dia bisa, saudara percaya Tuhan mampu datang tiba-tiba muncul dari mana gitu, mampu? Mampu banget, ya kan? Tiba-tiba udah ada, udah gede aja gitu kan. Sudah langsung, hei bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, segala macam. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bisa aja. Tapi kenapa ya dia masuk dalam sebuah keluarga dan kemudian saudara harus catat baik-baik. Dan dia punya silsilah. Benar gak? Saudara buka Injil Matius, saudara baca pasal pertama, itu isinya apa? Silsilah. Perhatikan baik Bapak Ibu. Yang disebut sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang tidak punya ujung awal dan tidak punya ujung akhir, punya silsilah. Loh, benar gak sih? Dia punya engkong, ya, dia punya papa, dan kemudian dia punya saudara-saudara yang lain. Sampai segitunya Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang tanpa awal dan akhir, Sang Pencipta yang tidak bisa dikuasai oleh waktu dan sejarah harus datang ke dalam dunia dan punya silsilah. Kalau saudara dan saya punya silsilah, wajar. Karena kita manusia. Nggak ada dari sini kan lahir dari batu gitu tiba-tiba muncul atau amuba membelah diri gitu kan, nggak ada. Kita punya silsilah. Dan Tuhan sampai segitu-gitunya kepada manusia, dia datang sampai dia punya silsilah di dalam sebuah keluarga. Nah, mari kita baca sekarang tentang The Nazarene. Mungkin saya minta pemain keyboard, mana tadi Pak Linus? Jadi karena suasana Natal kita sedikit dramatisir, ya diiringi dengan musik. Saudara setuju dengan hal itu? Kita teriak Linus, Linus. Pak Linus, where are you? Jadi kita pakai musik karena saya menyiapkan ayatnya agak sedikit banyak ya, jadi saudara bertahan dengan saya sekitar 325 ayat yang kita akan bacakan pagi hari ini. Jadi kalau nggak diiringi dengan musik mungkin sedikit membosankan. Pak Linus, where are you Pak Linus? Oke, minta tolong Pak Linus bisa isi instrumentalnya. Thank you Pak. Bapak terserah mau lagu apa, Titanic boleh ya. Saya bacakan. Judulnya adalah penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Jadi ini bukan mimpi-mimpian ya, tapi ini mimpi yang Tuhan berikan buat Yusuf. Berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Jadi keluarga ini pernah tinggal di Mesir. Nah, saudara harus tahu, bangsa Israel pernah ada di Mesir. Lama banget. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena ada punya alasan. Jadi Tuhan suruh sesuatu tapi ada alasannya. Karena apa? Raja Herodes mencari anak itu
untuk membunuh dia. Pagi hari ini kita datang kepada anak itu untuk menyembah dia. Tapi saat itu Herodes datang kepada anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya. Malam itu juga jadi begitu dia bangun, dia langsung ambil, menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saya cari beberapa informasi. Berapa lama mereka ada di Mesir? Ada yang bilang bulan, ada yang bilang tahunan. Intinya sampai Herodes mati. Dan kemudian dikatakan di sana di ayat 15 bahwa supaya genap nubuatan. Bapak Ibu harus yakini satu hal. Yesus lahir bukan kebetulan, tetapi sudah dinubuatkan jauh hari. Dan nubuatan yang kita baca ini dari Mesir kupanggil anakku itu dikatakan oleh Nabi Hosea. Dalam Hosea 11 ayat 1. Dia pernah bernubuat bahwa juru selamat itu akan dipanggil keluar dari Mesir. Yuk kita lanjut. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Saudara tahu orang-orang Majus? Ya, Riverside tidak bikin kandang-kandangan. Kalau ada kandang-kandang tuh pasti orang Majusnya 3 aja di situ kan. Ada 3 orang Majus gitu pakai jubah. Nah saya cari beberapa literatur. Kemungkinan besar mereka jumlahnya bukan 3, mereka banyak. Mereka banyak. Kalau saudara suka gali, saudara cari di Google, ketika aja Magi atau Majus, itu akan muncul bahwa mereka bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Mereka lah ahli nujum, ahli perbintangan. Pertanyaan yang paling aneh adalah dari mana mereka tahu bahwa kalau bintang itu muncul, bahwa itu lahir juru selamat atau raja di atas segala raja. Dan mereka tidak datang ke Israel sendirian atau bertiga saja. Karena ini mereka dari Mesopotamia sana mereka datang, itu pasti rombongan yang besar. Sehingga Herodes, kenapa dia marah? Karena sebelum ayat-ayat sebelumnya Herodes itu ketemu dengan orang Majus. Herodes tanya, karena mereka dalam rombongan besar dari negara lain. Herodes panggil, ini dari negara lain masuk ke sini mau apa? Mau perang atau mau apa? Nah mereka bilang, ada raja yang lahir. Loh, kok bisa ada raja lain yang lahir? Saya raja di sini. Saudara bisa paham mengapa sampai Herodes marah? Karena sejarahnya atau latar belakangnya, backgroundnya seperti itu. Orang Majus diinterogasi dan mereka bilang ada raja yang lahir. Kenapa dia merasa diperdayakan? Karena waktu dia tanya mereka bilang nanti mereka kasih tahu raja itu ada di mana. Karena Herodes pengen juga mau menyembah raja tersebut, Yesus, padahal Herodes ingin bunuh raja itu. Jadi dia marah karena setelah orang Majus ketemu Yesus di palungan, mereka tidak balik ke Herodes memberitahukan di mana letak daripada palungan tersebut, mereka ambil jalan yang lain. Herodes marah. Ia sangat marah, ya. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi bukan hanya Bethlehem aja, sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah dari sinilah para ahli Alkitab memprediksi mereka ada di Mesir sekitar begitu 1-2 tahun. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, sekali lagi nubuatan. Bahwa apa yang terjadi sudah diucapkan sebelumnya. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu, saya mau beritahu satu hal yang sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi saat ini. Sekarang kita nyanyi Gloria, kita tepuk tangan, kita senyum, kita lompat-lompat, kita pakai baju. Di grup WA sudah beredar dress code-nya apa, dress code-nya. Betul? Pakai baju apa, pakai baju apa. Kita rayakan dengan tukar kado. Kita rayakan dengan tepuk tangan. Natal yang pertama dirayakan dengan ratap dan tangis. Karena anak-anak
dibunuh. Oleh siapa? Herodes. Natal pertama bukan Natal yang kusuk. Tadi malam saya sengaja cari di Spotify lagu Silent Night, saya puter. Semua penyanyi kalau bisa nyanyi semua Silent Night. Dan saya menyadari satu hal, bahwa Natal yang pertama bukan Silent Night. Malam itu tidak sepi, malam itu tidak sunyi. Malam itu ribut banget dengan ratap dan tangis. Ibu-ibu berduka cita karena anak-anak mereka dibunuh oleh Herodes. Apa maksudnya di sini? Saudara bisa lihat perjalanan Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dramanya seperti ini Bapak Ibu. Ada anak-anak lain yang dikorbankan, yang dibunuh oleh Israel. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak bisa digagalkan. Amin. Herodes bunuh. Ini udah gelap mata Bapak Ibu. Pokoknya yang usia 2 tahun ke bawah. Habis. Bener. Karena dia nggak tahu yang mana yang Yesus. Pokoknya yang lahir dalam kurun waktu itu bunuh semua anak laki-laki. Karena saya mendapat informasi itu raja. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Muncul lagi malaikatnya. Dalam mimpi di Mesir. Nah ini sekarang Yusuf lagi di Mesir, lagi sembunyi. Katanya bangun. Jadi ada 2 kali. Malaikat datang buat Yusuf bilang bangun ambillah anak itu. Jadi mereka ini migrasi terus karena dikejar-kejar. Ini saudara tahu bagaimana bisa nyanyi lagu Silent Night, Holy Night dalam keadaan ketakutan dikejar-kejar mau dibunuh. Semua ini dia lakukan supaya saudara saat ini bisa nyanyi lagu itu. Amin. Kita bisa kumpul sama keluarga kita. Kita makan bersama, kita ucapan syukur bersama, kita bikin Thanksgiving. Natal yang pertama keluarga ini dikejar-kejar. Berangkatlah ke tanah Israel pulang-pulang karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Herodesnya udah mati. Lalu Yusuf membangunlah, diambillah anak itu serta ibunya lalu pergi ke tanah Israel, pulang kampung. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya. Bapak mati, anak naik jadi raja. Ia takut ke sana karena mungkin Yusuf tahu ada prinsip buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul? Jadi Yusuf takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Mungkin dia tadinya mau pulang ke Bethlehem. Tapi nggak jadi, dia balik ke Galilea. Setibanya di sana di Galilea, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Makanya kenapa judul daripada seluruh rock di Indonesia ini The Nazarene dari ayat ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Sekali lagi, dia bukan kebetulan, dia sudah dinubuatkan bahwa ia akan disebut orang Nazaret atau Nazarin. Nah, sedikit informasi buat Bapak Ibu. Dia disebut orang Nazaret karena dia tinggal di sebuah kota di daerah Galilea. Kota itu namanya Nazaret. Dan Nazaret ini bukan sebuah kota yang megah, metropolitan. Dia bahkan bukan kota kabupaten. Dia kota yang sangat kecil sekali. Saya beritahu saudara, ada sebuah desa di Indonesia, mungkin saudara nggak tahu. Desa ini namanya Desa Kemutuk. Siapa yang pernah dengar Desa Kemutuk? Nggak ada kan? Bukan Desa Kenakutuk, bukan Kemutuk. Desa ini cuma berisikan 468 jiwa. Kecil sekali di salah satu desa di Magelang. Kebanyakan orang kalau ditanya dari mana? Sering mereka akan jawab kota besarnya atau ibu kotanya karena itu sebuah prestise, betul gak sih? Dari mana? Jakarta.
Dari mana? Surabaya. Dari mana? Kemutuk. Di mana tuh? Karena kecil sekali dan Nazaret ini letaknya di sebelah utara Israel, wilayah Galilea. Luasnya pada abad itu cuma 24 hektar. Kecil banget Bapak Ibu. Jadi kalau ada lomba lari itu selesai itu, nggak tahu berapa jam itu selesai desa itu atau kota Nazaret itu. Kecil sekali. Populasinya cuma sekitar 480 jiwa. Nah itu kalau bikin komsel paling gampang. Karena ngaturnya juga gampang karena jumlahnya sedikit. Ya. Itu pada abad 1 Masehi. Dan kota ini nggak signifikan. Nggak ada yang bisa ditonjolkan. Setiap kota tuh mungkin ada makanan khas. Tape dari mana? Tape. Jangan bilang dari Ambon, kan ada orang jual tape. Di Ambon jual tape, bukan tape. Tape dari mana? Bondowoso. Iya. Cingur. Nazaret dari jual apa? Apa makanan khas Nazaret? Bahkan ini saya ambil dari mahasiswa teologi ya, mereka menyelidiki tentang Nazaret. Bahkan dikatakan di Nazaret itu orang-orangnya atau penduduknya itu udik. Udik itu apa ya? Kolot. Kira-kira gitu? Kolot. Mereka kampungan. Karena mungkin terlalu kecil. Ya, sehingga saudara pernah baca dalam Injil Yohanes pasal 1 waktu Filipus ajak Natanael untuk ketemu Yesus. Natanael bilang apa? Nazaret. Mesias dari Nazaret. Come on. Bahkan kota itu aja gak punya makanan khas. Gak punya sesuatu yang bisa ditonjolkan. Juru selamat dari Nazaret. Yang luasnya cuma 24 hektar, penduduknya cuma 400 jiwa. Jadi kota ini gak signifikan Bapak Ibu. Nothing good, gak ada yang baik di situ. Gak ada yang bisa ditonjolkan, yang bisa dibanggakan. Dan Yesus dikatakan orang Nazaret. Beberapa pertimbangan kenapa dia lari ke Nazaret. Kemungkinan karena Arkelaus, anaknya Herodes, tidak kejar ke sana. Karena kota ini gak dianggap. Prajurit, ini perkiraan saya. Prajurit Romawi pun malas ke sana. Mungkin jalanannya rusak. Susah ke sana. Ngapain capek-capek pergi kejar raja itu ke sana. Jadi mereka sembunyi di sana. Apa hubungan Yesus dengan Nazaret tersebut? Nazaret di dalam bahasa Ibrani artinya tunas. Kata Ibraninya adalah netzer. Bahkan ada yang bilang kata Nasrani itu berasal dari kata Nazaret. Jadi kalau saudara bilang itu orang Nasrani, itu orang udik sebenarnya. Karena asal katanya Nazaret. Tunas atau taruk yang tumbuh. Saya ambil dalam Yesaya 53. Sekali lagi, sudah dinubuatkan. Kenapa Yesus harus dikatakan dari Nazaret? Di dalam Yesaya 53, sebuah nubuatan tentang Mesias sebagai taruk. Taruk itu apa? Tunas. Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, dari tanah yang tidak produktif. Dari tanah yang kecil, dari tanah yang tidak bisa dibanggakan, dari tanah yang tidak ada apa-apa. Penduduknya aja kampungan. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Makanya tadi waktu Filipus bilang Natanael di dalam Yohanes pasal 1. Ada Mesias, anak Yusuf dari Nazaret. Natanael bingung, dari tanah kering seperti itu, dari tempat kecil seperti itu. Emang ada sesuatu yang baik yang bisa dibanggakan datang dari tanah itu. Tapi Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Ada 3 peristiwa yang saya mau ajak saudara merenungkan di dalam perayaan Natal pagi hari ini. 3 peristiwa ini yang kita mau bawa pulang dan kita renungkan.
Yesus orang Nazaret. Yang pertama, saya ambil dari kisah Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 49. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ini Yesus sudah besar, sudah dewasa, sudah melayani, sudah masuk dalam pelayanan. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi Yesus katakan buat Filipus, ikutlah aku, dan Filipus ikut Yesus. Yang sangat aneh adalah di zaman sekarang bukan kita ikut Tuhan, tetapi kita berkata kepada Tuhan, ikutlah aku. Tuhan yang ikut kehendak kita. Tapi pada saat itu Filipus ikut kehendak Yesus. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael, ini yang tadi saya katakan, dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Nah, saudara renungkan baik. Dia bilang, kami telah menemukan juru selamat, menemukan Mesias. Lebih tepatnya, Mesias yang telah menemukan Filipus. Bukan Filipus yang menemukan Mesias. Manusia tidak bisa menemukan Tuhan terkecuali Tuhan yang datang menemui manusia. Ada amin? Yang disebut oleh Musa, sekali lagi, nubuatan, kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari mana? Nazaret. Begitu Natanael dengar Nazaret, nah ini yang tadi saya katakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kalau saudara kenalan dengan orang, terus orang tanya saudara asal dari mana? Misalnya dari Ambon. Terus lawan bicara saya bilang, dari Ambon, adakah sesuatu yang baik datang dari Ambon? Saya tersinggung gak? Hah? Itu kan Ambon kan isinya preman, tukang pukul, perampok gitu kan. Saya masih tersinggung. Dan Natanael langsung ngomong, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat 47, Filipus langsung ngomong begini buat Natanael. Hei, mari dan lihatlah. Maksudnya kamu lihat sendiri deh. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bahasa Inggris dipakai kata man of integrity. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Ketemu aja baru sekarang. Kalimat ini masih ada hubungannya dengan kalimat yang diucapkan oleh Natanael. Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Mungkin dalam pikiran Natanael itu masih pesimis, masih sarkastik. Ini orang dari Nazaret sok tahu, sok kenal saya. Kok bisa bilang saya ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Bagaimana kamu kenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum, katakan sebelum. Tuhan itu selalu sebelum, one step ahead. Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris saw, S-A-W, telah melihat, sudah lihat kamu lebih dulu. Kata Natanael kepada Yesus, Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Kisah yang pertama ini tentang Natanael waktu ketemu dengan Yesus dari Nazaret. Perkataan yang keluar adalah sarkastik. Perkataan yang meremehkan, perkataan yang negatif, perkataan yang buruk. Tetapi Natanael dikatakan oleh Yesus adalah orang yang luar dalamnya sama. Integritas. Tidak ada kepalsuan, tidak ada pura-pura. Di luar sama seperti di dalam. Ya, beda sama kado. Kalau kado itu di luar belum tentu sama dengan di dalam. Siapa di sini waktu kemarin perayaan Natal Komsel dan keluarga tukeran kado? Kasihan banget nggak ada yang tukeran kado di sini. Tukeran kado? Ya, happy nggak dengan kadonya? Nah, kemarin kita tukeran kado tuh nyanyi lagu We Wish You a Merry Christmas, terus kadonya tuh diedar-edarin kan?
Kan biasa kan kalau sebelum tukaran kado kan ada pengumuman. Pakai kertas koran supaya tidak ketahuan punya siapa yang mana. Betul? Atau pakai kertas coklat yang sama semuanya. Tapi ada aja yang iseng. Kertas kadonya tuh yang bikin yang bagus. Betul? Ada kembang-kembangnya, warnanya gold. Nah kalau saudara biasanya dapat itu, terus lagunya, wish you suruh tuker-tukeran kado, saudara tahan lebih lama. Mudah-mudahan saya dapat yang ini deh. Karena kenapa? Bungkusnya bagus Pak. Tapi belum tentu dalamnya bagus. Setuju gak sih? Siapa yang kemarin dapat kado, bungkusnya bagus, begitu dibuka dalamnya, ya cuman sikat gigi. Sama odol. Tapi bungkusnya bagus banget. Yesus pernah bilang begini, celakalah kalian, guru-guru agama dan orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian seperti kubur yang dicat putih, di luarnya bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan semuanya yang busuk-busuk. Begitulah juga kalian, saya dan saudara. Dari luar kalian kelihatan baik kepada orang, tetapi di dalam kalian penuh kepalsuan dan pelanggaran. Kita seringkali luar dan dalam tidak sama. Sekali lagi saya pernah katakan, pintu gereja adalah benda yang paling cepat membuat saudara luar dan dalam beda. Setuju? Halo Bapak Ibu, setuju? Yang kasar-kasar begitu lewat pintu gereja jadi lembut, jadi sopan, kata-katanya penuh dengan hal-hal rohani. Shalom, puji Tuhan. Padahal tadi habis baru caci maki di luar. Begitu lewat pintu gereja langsung berubah semuanya. Di parkiran tadi baru berantem sama istrinya. Betul? Sampai berantem-berantem istrinya bilang, semua yang lain engkau boleh sentuh terkecuali sasak ini. Udah berantem saling cekek, saling cubit-cubitan. Semua boleh sentuh tapi jangan coba-coba sasak ini. Tapi begitu lewat pintu gereja ditanya oleh Asher, shalom apa kabar? Shalom. Langsung berubah jadi malaikat semuanya. Luar dalam beda. Kita seperti itu Bapak Ibu. Mari kita renungkan mengenai kisah yang pertama ini. Kisah yang kedua, saya ambil dari Yohanes 18. Mengenai Yesus dari Nazaret. Yesus ditangkap judulnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi. Lengkap. Saudara mau nangkap satu orang saja. Lengkap, lentera, suluh dan senjata. Seperti Yesus itu kepala penjahat buronan yang kaliber berat. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya maju ke depan. Dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Oke, jawab mereka apa? Yesus dari Nazaret. Yesus yang dari kota Udik itu. Dari kota kecil yang tidak dianggap tadi. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yesus benar-benar setuju, sepakat dan menerima bahwa dia betul-betul berasal dari kota kecil itu. Kota kampungan itu, akulah dia berasal dari Nazaret. Yudas yang mengkhianati dia berdiri di situ juga bersama-sama dengan mereka. Nah Yudas ini ada di situ karena Yudas yang bawa mereka. Dan saudara harus tahu Yudas ini salah satu murid Yesus. Yang bawa prajurit itu untuk menangkap Yesus di taman tersebut. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Ini ayat yang saudara mesti renungkan baik-baik. Mundurlah mereka dan apa? Jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kedua kalinya, Yesus dari Nazaret. Habis jatuh berdiri lagi, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus bilang lagi, sudah kukatakan, akulah dia. Demikianlah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang kau serahkan kepadaku tidak ada seorang pun kubiarkan binasa. Ketika Yesus bilang akulah dia, Yesus bilang tangkap saya, yang di belakang saya ini jangan diutak-atik. Saya aja, karena yang dari Nazaret itu saya.
mereka bukan dari Nazaret. Tapi saudara lihat ayat ke-6. Ini sebuah ayat yang menarik. Waktu dia bilang, akulah dia, mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus sendirian. Kata pasukan di sana saya cari dalam literatur itu jumlahnya sekitar 200 orang saudara. Bukan sedikit. Jadi sepasukan datang buat nangkap Yesus sendirian, bawa 200 orang. Cuma mau nangkap Yesus sendirian dari Nazaret, kota kecil, kampungan tadi. Dan begitu dia bilang, akulah dia, mereka jatuh. Nah saya nggak tahu nih, ini jatuh karena kaget. Hah? Nazaret? Mungkin karena gitu jatuh. Atau mereka jatuh karena Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Kemuliaannya, kekuasaannya. Mereka nggak tahan. Mereka jatuh. Tapi persoalannya setelah mereka jatuh, mereka berdiri lagi. Mereka tetap ngotot mau tangkap dia. Padahal mereka udah tahu bahwa orang ini nggak biasa. Waktu dia bilang akulah dia, kita merasakan sesuatu yang berbeda sampai kita bisa jatuh ke tanah. Tapi mereka berdiri dan mereka tetap mau tangkap dia. Apa yang membutakan mereka untuk menangkap Yesus dari Nazaret ini? Kira-kira menurut saudara apa? Padahal mereka sudah lihat sebuah demonstrasi di ayat ke-6. Mereka jatuh di tanah waktu Tuhan menampakkan dirinya. Akulah dia, seperti waktu Musa tanya, siapa engkau? I am. Oh I am. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Akulah dia. Kemuliaannya ditampakkan, mereka jatuh. Tapi mereka bangun, mereka mau tetap tangkap. Nathanael datang kepada Yesus apa adanya. Prajurit dan Yudas datang kepada Yesus ada apanya. Karena mereka sudah tahu dengan menangkap Yesus, Yudas dapat duit, dapat uang, dapat bayaran. Prajurit naik pangkat, dipromosi. Para imam semua dipromosi. Orang Majus datang menyembah Yesus karena kemuliaan Yesus. Tapi Yudas datang kepada Yesus bukan karena kemuliaannya, tetapi kegunaannya Yesus. Yesus berguna bagi Yudas untuk dijual. Dia bisa dapat uang dengan menangkap Yesus. Pagi hari ini, dalam renungan Natal saudara, saudara datang kepada Yesus buat apa? Apakah saudara datang karena kemuliaannya? Atau saudara datang karena ada sesuatu yang saudara mau ambil daripadanya? Yuk kita lanjut. Ayat kisah yang terakhir. Saya ambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Dia pulang kampung saudara, ke Nazaret yang tadi, kota kecil itu. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar takjub, katakan takjub. Ini berarti kan kalau khotbah pendetanya tuh senang. Agak sedikit berbeda dengan di sini, ada beberapa orang tidur. Ya tapi waktu itu nggak ada yang tidur, takjub. Wow, kagum. Ini perkataannya luar biasa. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Mereka puji Yesus dengan khotbahnya. Ini orang hikmat banget, pinter banget. Ya kata-katanya tuh isi semua gitu kira-kira. Gak bikin ngantuk. Bikin mata terbuka dan terkagum-kagum. Ya, dan mujizat-mujizat demikian bagaimana ia bisa adakan dengan tangannya. Wah, mereka takjub dengan dia. Tetapi ayat 3 langsung anti klimaks. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus tadi yang saya bilang Tuhan punya silsilah. Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan, Yesus punya saudara perempuan, bersama-sama dengan kita. Ya, mungkin kalau bahasa sehari-harinya, itu loh adik-adiknya Yesus main petak umpet sama kita. Main kelereng, main layangan. Itu kan keluarganya dia, itu kan saudara-saudaranya dia. Kita kenal orang ini. Nah saudara lihat kalimat berikutnya apa?
lalu mereka kecewa dan menolak dia. Aneh banget. Sebelumnya takjub, kagum, terheran-heran di awalnya waktu Yesus berbicara berkhotbah. Tapi cuman sebentar saja begitu ayat ketiga langsung berubah dan dari takjub, dari kekaguman langsung tolak dan kecewa. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Dan ini benar sekali saudara. Saudara boleh injili orang lain siapapun. Tapi kalau saudara pulang ke rumah saudara sendiri, ke kampung halaman saudara-saudara ketemu dengan orang-orang yang kenal saudara dari kecil. Lebih susah saudara injili mereka, betul? Karena mereka kenal saudara. Mereka tahu saudara. Mereka sangat familiar dengan saudara. Ia tidak dapat mengadakan, nah ini ayat kelima, perhatikan baik Bapak Ibu. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Bukan Yesus tidak mau, tapi dikatakan di sini ia tidak dapat. Padahal kita pengen sekali kalau ada Yesus ada di sini secara fisik, buat mujizat dong Tuhan Yesus. Apalagi masa pandemi begini kan. Ya tumpang tangan atas buku tabungan saya langsung penuh. Buat mujizat, tapi di situ Yesus nggak bisa buat mujizat kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan cuma beberapa saudara. Dari 480 jiwa itu cuma beberapa. Ayat 6. Lucu banget ayat ini. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Wajarnya manusia itu heran dengan Tuhan. Setuju gak sih? Rock Riverside ada lagu tuh kan, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah. Ini terbalik, Allah heran kita yang besar, Allah yang heran kita yang besar, Allah yang jadi heran. Dia heran dengan ketidakpercayaan mereka. Ada apa yang menyebabkan ketidakpercayaan mereka? Kalimat-kalimat yang di atas itu Bapak Ibu. Mereka sepertinya tahu, mereka sepertinya kenal dengan Yesus. Saya pakai kata mereka terbiasa dengan Yesus. Karena tiap hari ketemu Yesus. Yesus waktu pergi sekolah ketemu Yesus. Yesus main ketemu Yesus. Yesus makan, setiap hari mereka lihat Yesus. Mereka terbiasa dengan Yesus. Karena terbiasa ini akhirnya membuat Yesus yang luar biasa menjadi biasa. Saya ulangi. Karena terbiasa ini membuat Yesus yang luar biasa menjadi biasa. Sehingga dia tidak bisa buat apa-apa. Dan dia heran. Gak percaya sih. Padahal di kampung sebelah atau di kota sebelahnya di Kapernaum dia buat mujizat begitu banyak. Tapi di kampung halamannya gak bisa. Karena mereka seperti kenal tapi gak kenal sebenarnya. Mereka terbiasa. Nah kata terbiasa ini kalau saya bawa di tahun ini, di dunia modern ini, itu disebut dengan kegiatan agamawi. Kita rutin, kita buat ibadah tiap minggu, kita rutin tiap tahun ada Natal. Sudah tahu lah pokoknya kalau Natal dress code-nya kalau nggak merah, hijau atau warna emas. Ya kan? Ini makanya saudara banyak pakai baju warna merah, baju warna hijau. Kalau saya sih enggak lah, ini saya Google aja cari. Baju orang Nazaret kira-kira seperti ini kira-kira. Kita udah terbiasa, pasti ada tukar kado. Pasti ada makan-makannya. Pasti ada lagu Oh Holy Night. Kita terbiasa. Dan terbiasa ini membuat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan rohani kita. 2 Timotius 3 ayat 5 bilang, meskipun secara lahiriah mereka taat. Taat ini berarti rutin. Dia lakukan, dia taat. Melakukan kewajibannya. Namun mereka rutin, mereka taat.
Mereka biasa banget melakukan kegiatan-kegiatan rohani, ke gereja, tepuk tangan, dengar firman. Bahkan saya pun terbiasa dengan berkhotbah. Namun kita nggak sadar kita menolak inti daripada agama itu sendiri. Pertanyaannya, inti daripada agama itu apa sih? Apa esensi daripada agama? Jangan bilang perbuatan baik, saudara. Esensi atau inti dari agama adalah Kristus. Tanpa Kristus, agama itu hanya seperti lampu tanpa daya listriknya. Cuman lampu doang, gak akan pernah bercahaya. Tetapi karena ada Kristus, agama itu atau ibadah itu punya kuasa untuk merubah kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Halo, Rock River Side, amin. Kita boleh rayain Natal sepulang daripada ibadah ini. Saudara makan-makan, saudara nyanyi lagu, saudara berdoa. Apapun itu. Pastikan inti atau esensi daripada Natal itu ada di dalam tengah-tengah perayaan saudara. Saya akan selesai. Sampai matinya di atas kayu salib. Di atas kepala Yesus masih ada tulisan. Inilah orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalau di dalam bahasa Latinnya dibilang INRI. INRI. Itu kalau di rumah saudara ada salib. Nah saudara lihat di atas salib itu ada tulisan kecil INRI. Ya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bahasa Indonesianya dalam Yohanes 19 ayat 19. Sampai mati atas kayu salib pun Yesus masih diolok-olok. Itu bukan sebuah kalimat yang memuji, tapi itu adalah sebuah kalimat yang sarkastik. Bahwa ini loh raja orang Israel, raja orang Yahudi, asalnya dari kota Udik itu, Nazaret, dari kota kecil. Mari kita renungkan. Bukan masalah dari mana kota dia berasal. Bukan masalah kota Nazaretnya. Tapi pertanyaan yang paling penting, mengapa dia pilih kota Nazaret? Mengapa dia mau jadikan kota Nazaret sebagai tempat asalnya? Alasan itu lebih penting daripada kota Nazaret itu sendiri. Kenapa dia pilih Nazaret? Kota yang tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Kecil, udik, kolot, kampungan. Karena seperti yang dikatakan, Tuhan datang mau merendahkan dirinya. Menjadi hina. Menjadi rendah. Tidak terpandang. Datang di kota, berasal dari kota yang kecil, yang hina, yang tidak terpandang. Supaya apa? Supaya dia bisa menyelamatkan semua level, semua tingkatan manusia. Mau dari yang paling rendah maupun yang sampai paling tinggi. Semuanya, mau udik, kampungan, mau bangsawan, mau setengah ningrat, setengah tidak ningrat, semuanya dia selamatkan. Dia datang sebagai raja yang turun ke bawah, bukan naik ke atas. Supaya dia bisa mengambil semua yang dari bawah, saudara dan saya. Supaya dia bawa untuk menjadi anak-anaknya. Slide yang paling terakhir. Raja yang menyelamatkan itu, dia lahir untuk mati bagi kita. Supaya kita yang mati bisa lahir kembali. Saya rasa dalam ruangan ini tidak ada satu ibu atau keluarga pun yang mau begitu bayinya lahir terus langsung bilang, bayi ini lahir untuk mati. Enggak ada kan? Tapi Yesus waktu lahir, nubuatannya langsung sudah datang. Ini lahir untuk mati. Supaya saudara yang mati di dalam dosa bisa dilahirkan kembali. Dan kita bisa hidup
di dalam kerajaan Allah. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.